Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Ensyanturi. Saya dari kelas Fisika Sains dengan NIM 220104501014. Pendidikan lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan sebagian tentang pengertian lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup, dan faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya terbentuk sistem ekologi atau ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Munajat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah seluruh benda serta daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia serta tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada serta memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Komponen lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup sebagai pengisi suatu ekosistem. Semua organisme merupakan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen adalah ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanan. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri dan disebut juga heterotrof. Contoh konsumen adalah manusia dan hewan. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah berfungsi sebagai sumber utama ketersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti belerang, kalium, kalsium, natrium, dan fosfor. Yang kedua adalah air. Air merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup. Sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun oleh air. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel dari kekeringan. Yang ketiga adalah udara. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen 73%, oksigen 21%, dan karbon dioksida 0,03% dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Gas ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk
membentuk protein dan senyawa lainnya. Permasalahan lingkungan hidup. Masalah lingkungan terjadi sebagai akibat timbulnya salah satu dari kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen, adanya ketidakseimbangan di antara komponen, terganggunya fungsi komponen, atau sama sekali tidak mampu berfungsi sebagai biasanya. Masalah lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, industrialisasi, dan transportasi. Faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan hidup. 1. Faktor geografi. Faktor geografi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Iklim, 2. Perubahan cuaca, 3. Kesuburan tanah, 4. Erosi. Yang kedua adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya meliputi 1. Tingkat ilmu yang dimiliki oleh masyarakat, 2. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, 3. Tingkat teknologi yang dimiliki oleh masyarakat, 4. Perilaku manusia dapat meningkatkan nilai daya dukung dari lingkungan persetujuan. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih.